Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello best friend. Today we will study about simple past tense. Materi kelas 8 SMP semester genap. So please let's check it out. The using of simple past tense atau definisi dari simple past tense itu is used to show an action at a specific time in the past or a type of tense which use past tense. Jadi digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Jenis tenses yang digunakan adalah tentunya bentuk lampau. Tujuan dari simple past tense. Maka ketika kita share ke teman atau sahabat tentang pengalaman liburan, tentunya menggunakan kalimat-kalimat yang sudah terjadi atau we use past tense sentence, ya. Form of simple past tense. In simple past tense, usually user the verb to. Jadi ditambahkan ed di kata kerjanya. For example, she played badminton yesterday. Atau we studied English last week. Kita lihat kolomnya. Verb 1, cook. Kemudian untuk penggunaan form of simple past tense, maka ditambahkan ed. Decide menjadi decided. Look menjadi looked. Open menjadi opened. Close menjadi closed. Dan lain sebagainya. Adapun bentuk lain dari form of simple past tense itu beberapa kata kerja itu digunakan dengan menggunakan irregular verb. For example, I ate breakfast this morning. Santi took my book last night. Kita perhatikan verb 1. Di situ kata verb 1 itu ada go, kemudian dia berubah di verb 2 untuk penggunaan simple past tense, dia berubah menjadi when. Sama halnya do, kemudian berubah menjadi did, make menjadi made. Kalau read sama saja ya di situ. Jadi ini namanya irregular verbs. The formula of simple past tense. The simple past tense memiliki beberapa bentuk kalimat terdiri dari positif, negatif, dan pertanyaan. Ya, the form pertama positif, rumusnya itu subject, kemudian to be, was atau were, ditambah lagi adjective atau adverb. Yang kedua subject, kemudian verb to. For example, my family and I were happy. Contoh kedua, I studied English. Nah, kemudian ada negative form. Subject, kemudian was atau were, ditambahkan not, plus adjective atau adverb. Kemudian yang kedua, pola kedua, subject plus did plus not, atau bisa digabung didn't, didn't not, did not, ditambah kata kerja pertama. For example, my family and I were not happy. Yang kedua, they didn't cook a cake. Untuk kalimat pertanyaan itu polanya to be, was atau were, plus subject plus adjective atau adverb. Kemudian ada tanda interrogatif di bagian belakang. Yang kedua, rumus kedua, did plus subject ditambah kata kerja pertama. For example,
kalimatnya, were my family and I happy? Did Tina cook a cake? Nah, perlu diketahui, dicatat bahwa sebuah subjek untuk penggunaan was or were. Dilihat di situ khusus untuk he, she, it atau nama-nama benda, people or animal, yang penting dia singular thing atau tunggal, maka menggunakan was. Khusus untuk they, we, my family and I, the cats, the cars, atau semua bentuk jamak atau kata jamak atau subjek jamak itu menggunakan were. Keterangan waktu yang digunakan di simple past tense. Yesterday, last week, last time, 3 days ago, 2 days ago, last year, few days ago, dan lain sebagainya. Khusus di assignment, kita hanya akan memberi contoh, 5 contoh, ya, change the verb in the bracket into correct form of past tense. Ya, kalimat pertama, last holiday my friends and I bla bla bla, di bracketnya itu go to Ungaran Mountain in Semarang. Kemudian kalimat kedua, we bla bla bla, di bracket di dalam kurungnya leave home at 1 o'clock in the morning. Kalimat yang ketiga, it bla bla bla, dalam kurung take us more than 4 hours to reach puncak. Kalimat yang keempat, we bla 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 arrive in puncak at about 10 o'clock. Kalimat yang kelima, yang terakhir, we bla 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 be very hungry and thirsty. Alhamdulillah, sudah selesai untuk simple past tense. Thank you very much for watching. Jika untuk slide ini diinginkan, boleh email ke atcsyllabus@gmail.com. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, afternoon, and evening for everyone, wherever you are. Welcome back again to my channel. It aims to study, tag, and give information that we need. Today, we are going to study chapter 3, Be Healthy and Be Happy. Materi kelas 9. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama, to choose healthy and safe products. Untuk memilih produk-produk yang sehat dan aman. Yang kedua, to avoid harmful and to get the best results. Untuk menghindari hal-hal yang bisa membahayakan tubuh dan untuk memperoleh hasil yang baik. So, please pay attention and watching the video until the end. Jadi, di chapter ini kita akan mempelajari label pada obat-obatan, makanan, dan minuman yang telah dikemas. Saya juga akan menggunakan beberapa produk label agar kita lebih mengerti mempelajarinya. So, please be focused, watch and listen my explanation. Okay. There are many products you will find on market. Products such as drugs, foods, or beverage. Have you read the label before you buy it?
Please see the picture. What is the picture tell us about? When do you usually find the label? Do you read the label before consuming food? Perhatikan gambar tersebut. Terdapat merek obat batuk. Perhatikan pula tabel yang tersedia. Beberapa catatan penting pada tabel tersebut. Pada tabel tersebut terdapat merek atau brand obat, nama obat, kemudian tujuannya untuk apa, jumlah isi, dan aturan pakainya. So, tujuannya untuk apa? To ensure the products we consume are safe. Ya, to ensure the products we consume are safe. So, we have to check and understand the product's label. Yaitu untuk memastikan produk yang kita konsumsi aman, jadi harus dicek dan dimengerti label pada produk tersebut. So, we should know that a label is used to give information about a product. It is usually put on the back of most products. By reading the labels, people will know whether the product is good to consume or not. So, it can be useful if one is trying to eat healthy or one needs to avoid anything, like some allergic to one of composition of the product. Label merupakan selembar kertas yang melekat pada sesuatu dan yang memberikan informasi tentang produk tersebut. Label biasa dijumpai di sebuah produk, entah itu produk pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk perawatan tubuh. Beberapa bentuk label diantaranya ada di bagian kemasan atau wadah. Bisa juga diselipkan dalam produknya seperti misalnya pada label baju ya. Nah, jadi perlu dipahami bahwa sebuah label digunakan untuk memberikan informasi tentang produk. Biasanya label berada di bagian belakang produk. Pentingnya apa? Untuk tahu apakah produk yang kita beli atau akan kita konsumsi bagus atau tidak. Apalagi buat kalian yang mungkin ada alergi tertentu, penting sekali untuk membaca label produk tersebut. Perhatikan gambarnya kembali, perhatikan kembali gambar label ya. Di situ ada minuman susu UHT dan keripik kentang. Diperhatikan baik-baik di samping gambar tersebut atau di samping gambar produk tersebut terdapat beberapa kandungan-kandungan nutrisi ya, catatan-catatan penting yang perlu kalian perhatikan. Is the label on your medicine? It will repeat the instruction that your doctor wrote out on your prescription. The pharmacist will stick the label on the medicine packaging before giving it to you. The information on your medicine dispensing label usually includes your name, your medicine names, the strength, the dose, the extra instructions, caution and warning message. Jadi meski kesannya sepele, membaca label pada kemasan obat sangat penting untuk menjamin keamanan konsumsinya. Meskipun dokter telah menjelaskan, namun tetap harus dituliskan secara lengkap. Sebagai pasien yang mengkonsumsi obat tersebut harus tahu secara detail bahan aktif, penggunaan peringatan, petunjuk, dan bahkan informasi lain yang terdapat pada obat tersebut. Seperti penyimpanan di tempat tertentu perlu diketahui. Nah, gimana kalau food label? Jadi, food labels
give you information that can help you decide what to choose as part of an overall healthy eating plan. Checking the labels on foods can alert you when the food is high in something like sugar, so you can be prepared to make trade-off. The information of label, food label, ya, nutrition content claims, ingredients list, health claims, percentage daily intake, and expired date. Nah, jadi label pada kemasan makanan itu memiliki informasi keterangan tentang isi, jenis, komposisi, zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lain yang dicantumkan pada kemasan. Semua keterangan yang rinci pada label kemasan makanan akan sangat membantu untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Selain itu, dapat memperkirakan resiko bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen yang beresiko tinggi karena punya penyakit tertentu. Nah, sebaiknya memang harus mencermati label kemasan untuk makanan yang mengandung gula, garam, lemak. Ya, itu yang penting. Dengan persentase yang tinggi karena dapat meningkatkan resiko terhadap gangguan kesehatan. Pesan kesehatannya, tanggal kadaluarsa, nama produk, komposisi, informasi nilai gizi, keterangan halal, ya, khusus bagi kita seorang muslim itu sangat penting untuk diperhatikan. Terdapat logo halal resmi yang dikeluarkan oleh MUI, izin edar juga, berat isi. Nah, sekarang kita di beverage label, have the information product from the label, ya. Jadi beverage label is have the information product from the label. Example are Coke, ice cream, syrup, milk, mineral water, juice, tea, or on box or bottle. What should look for on the label? Product dates, sell by, use by, best if used by, or best if used before, ingredients list, nutrition facts label. Jadi sebenarnya pada umumnya label pada minuman hampir mirip-mirip dengan label makanan. Kita juga akan mendapatkan informasi tentang produk minuman kemasan yang dibuat seperti sirup, susu, es krim, air mineral, jus, ya, teh dalam box atau dalam botol. Jadi hal yang perlu diketahui dan diperhatikan itu tanggal produksinya. Kita biasanya menemukan 3 jenis tanggal produksi, yakni sell by, berarti berapa lama toko dapat menjual produk tersebut. Sedangkan use by berarti berapa lama minuman tersebut akan bertahan kualitasnya ketika kemasan telah dibuka. Best if used before berarti berapa lama minuman sebaiknya digunakan atau batas kadaluarsa. Dan tidak baik untuk diperjualbelikan lagi pada tanggal tersebut. Ingredient listnya berarti segala sesuatu menyangkut minuman tersebut terdapat bahan dan isi, termasuk bahan dan isi. Nutrition fact berarti kita akan menemukan informasi pada minuman segar dan buah-buahan. Pada umumnya ditulis dengan warna putih atau warna hitam pada label.
Nah, sekarang saya telah menyediakan assignment for label only 3 numbers. So read the following text to answer the question number 1 to 3. Ya, soalnya berbentuk multiple choice. So please answer the questions and send it back to me. Okay, finally finished about the label. I sincerely appreciate that I've had this opportunity to present to you. Thank you for watching this video up to the end. If anyone has any questions, please feel free to ask now, and I'll do my best to answer. Remember that we're sharing and learning together. Have an amazing week and I will see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back again to my channel English Teacher Celebes with me Rani. Hai semua, siap-siap temenin kalian belajar kembali lagi ya. In this session, we will study about narrative text. So, please prepare your pen and notebook. Akan dapat pemahaman jika ditonton hingga selesai. So, let's study together. Ingatkah kalian? Ingatkah ketika kalian masih kecil sering dibacakan dongeng oleh ibu kalian sebelum tidur? Atau cerita-cerita rakyat apa saja yang sudah pernah kalian dengar, kalian baca, atau kalian tonton? Lokalkah atau mancanegara-kah? Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali dongeng-dongeng yang menarik untuk dibaca dan ditonton. Cerita dongeng atau cerita rakyat seperti Sangkuriang or Cinderella dalam bahasa Inggris termasuk naratif text. Nah, dalam video ini kita akan belajar konsep kilatnya mulai dari definisi, struktur bahasa atau generic structure, dan kaidah kebahasaannya atau dikenal dengan language feature. Kita mulai dari definisinya dulu ya. A text that tell an imaginative story through sequence of events that happen in the past. Jadi naratif teks itu diartikan sebagai teks imajinatif ya, melalui serangkaian kegiatan yang terjadi di masa lalu ya. Saya ulangi, terjadi di masa lalu. Nah, cerita imajinatif itu artinya cerita fiksi, cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, sedangkan tujuan dari naratif teks adalah to entertain the readers, bertujuan untuk menghibur pembacanya. Jadi semata-mata hanya untuk menghibur baca. Nah, naratif teks yang paling sering kita temui adalah cerita rakyat atau folk tale. Nah, mari kita baca bareng-bareng cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang. Dibaca dalam hati ya. Once upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving clothes, but sometimes she could be lazy. She could be very lazy. One day, her weaving tool failed, but she was too lazy to get it herself. She sewed it
Can anybody help me get my tool? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you. A male creature came, but it was a dog. His name was Tumang. He happily brought the tool to her. Dayang Sumbi was very surprised, but she kept her promise. She married the dog. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog, but at certain times, Tumang could turn back to be a normal man. Their only son, Sangkuriang, was son-born, and he grew up to be a handsome and healthy boy. He always played with his very loyal dog, Tumang. He didn't know that he was actually his father, because Dayang Sumbi hid the secret from him. Sangkuriang liked to hunt in the woods, of course with Tumang. One day, Dayang Sumbi asked him to bring home a deer's heart. But after hunting for several days, he couldn't find any deer in the woods. He didn't want to disappoint his mother and was thinking hard how to bring home a deer's heart. Suddenly, he had a very bad idea. He killed Tumang. Then he broke his heart home and gave it to Dayang Sumbi. Sangkuriang couldn't cheat her. She knew it was Tumang's heart. So she got very angry and hit Sangkuriang's forehead with a piece of wood and told him to leave with a bad wound on his forehead. Sangkuriang left the village. Many years later, Sangkuriang grew up to be a powerful man. One day, he went back to his village. He met a beautiful young woman there, and he fell in love with her at the first sight. It was Dayang Sumbi. She never got older because she had been granted eternal youth by the gods. Sangkuriang didn't know that she was his mother, so he came to her and proposed to marry her. When he walked closer to her, Dayang Sumbi got very surprised. She saw the scar in Sangkuriang's forehead, and soon she knew that he was her son, who left her a long time ago. She told him the truth and tried hard to explain it to him, but he didn't believe her. She didn't want to break his heart, so she accepted his proposal, but him an impossible thing to do. She wanted him to build a lake and a boat in just one night. Sangkuriang agreed because he knew that he could make it with the help of his genius. By midnight, he finished the lake and then started making the boat. Dayang Sumbi was thinking hard to find a way to fail him. Before dawn, she asked the people in the village to burn the woods in the east, and the light made all the cocks crow. Thinking that the night would be over soon, the genies ran fast and left Sangkuriang before the boat was finished. Sangkuriang realized that Dayang Sumbi had cheated him. He got very angry and he kicked the boat upside down. It gradually became a mountain, and it is now as Tangkubang
perahu. Mountain Tangkubang perahu. Nah, setelah membaca bersama-sama cerita rakyat tentang Sangkuriang, maka kita akan membahas tentang struktur teks dari naratif teks. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, orientation. Yang kedua, communication. Dan yang ketiga, resolution. Bagian pertama, orientation. Bagian pembuka suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh cerita atau karakter dan latar terjadinya cerita. Ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, complication, yang berisi permasalahan yang terjadi di dalam cerita. Coba diingat-ingat kembali, permasalahan apa yang terjadi di cerita Sangkuriang tadi. Nah, kemudian bagian yang ketiga. Bagian ini adalah penyelesaian dari masalah yang terjadi dalam cerita. Ini juga jadi akhir cerita tersebut. Nah, sekarang kita bahas bagian terakhir dari naratif teks, yaitu kaidah kebahasaan naratif teks. Ada dua kaidah kebahasaan, yaitu keterangan waktu and simple past. Yang pertama, adverb of time atau keterangan waktu. Ia berfungsi untuk memberitahukan ke kita tentang kapan suatu kejadian terjadi. Adverb of time yang sering dipakai atau yang ditemukan pada naratif teks seperti once upon a time, a long time ago, many years ago, atau one day, ya, dan masih banyak lagi. Tadi kita sudah belajar kaidah kebahasaan yang pertama ya, yaitu adverb of time. Sekarang kita bahas kaidah kebahasaan yang kedua, yang berikutnya, yaitu simple past tense. Karena kejadian di dalam teks naratif itu terjadi di masa lalu, maka kita butuh tenses yang menunjukkan kejadian yang terjadi di masa yang lalu ya, a long time ago. Nah, teks tersebut adalah simple past tense. Yang paling cocok adalah simple past tense. Nah, pola kalimatnya adalah subjek kalimat yang diikuti oleh verb to. Masih tahu kan kalau verb to adalah bentuk lampau dari verb one. Contohnya, name menjadi named. Should menjadi should. Keep menjadi kept. Verb itu ada dua ya, regular verb and irregular verb. Regular verb itu bentuk keduanya selalu diakhiri dengan ed. Seperti pada contoh sebelumnya, name menjadi named. Jadi ada ed di bagian belakang. Sedangkan irregular verb itu bentuk verb duanya tidak beraturan. Seperti pada contoh keep menjadi kept. Ya, jadi irregular beraturan, regular beraturan, irregular tidak beraturan. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kaidah kebahasaan pada naratif teks ya. Jadi sudah selesai semua tentang naratif teks. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum. Hi everyone.
bagaimana kabar semua? Today, we are going to study together about notice, warning, and caution. Mari kita bahas satu persatu, semoga bisa menambah pemahaman tentang materi tersebut. Warning, caution, and notice merupakan sebuah bentuk peringatan dalam bahasa Inggris. Namun ketiganya sebenarnya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ya, berikut kita bahas definisinya dulu ya. Notice, warning, and caution. Kalau notice itu sebenarnya berbentuk sebuah rambu-rambu. Namun biasanya juga ditulis dengan kalimat dan bahasa yang lebih sederhana lagi. Ukuran huruf pun juga diperhatikan dalam penulisan sebuah notice. Nah, kalau warning merupakan bentuk peringatan yang biasanya ditempel atau diletakkan di tempat-tempat umum. Warning selalu berkaitan dengan sesuatu yang berbahaya dan akan mendapatkan resiko bagi pelanggarnya. Sedangkan caution juga merupakan sebuah peringatan atau larangan yang hampir sama dengan warning, namun akibat yang dihasilkan apabila melanggar tidaklah sefatal warning. Jadi warning itu sangat berbahaya, bisa dibilang sangat berbahaya. Sedangkan caution tidak sefatal warning. Biasanya caution berupa rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan juga. Now let's see the example of notice. Ya, jadi kami buat gambarnya, uh, signnya dengan tulisannya agar lebih mudah dipahami. Jadi yang pertama, contoh pertama itu do not park here. Itu kan artinya perhatian, jangan parkir di sini. Kemudian contoh yang kedua, uh, notice do not throw trash in toilet. Perhatian, jangan membuang sampah di toilet. Kemudian yang ketiga, notice, kemudian di car park is under CCTV surveillance. Perhatian, parkir mobil ini di bawah pengawasan CCTV. Well, berikut contoh gambar dan kalimat warning. Gambar yang pertama, do not enter, don't enter bisa juga peringatan dilarang masuk. Kemudian gambar yang kedua, warning, venomous snake observed in this area. Peringatan ular berbisa terpantau atau terlihat di daerah ini. Kemudian yang ketiga, laser radiation, don't stare into beam. Kemudian maknanya artinya dalam bahasa Indonesia radiasi peringatan radiasi laser, jangan menatap ke arah sinar.
Oke, yang terakhir beberapa contoh, 3 contoh yang kami buat gambar dan kalimat caution. Yang pertama, hot surface, don't touch. Permukaan panas, peringatan, permukaan panas, jangan disentuh. Kemudian gambar yang picture 2, sharp objects, gloves required. Benda tajam, peringatan benda tajam, gunakanlah sarung tangan. Ketiga, watch your step. Berarti perhatikan langkahmu. Nah, itu dia penjelasan mengenai 3 teks peringatan singkat atau yang dikenal dengan notice, warning, and caution. Ya. Oke, ini several function atau beberapa fungsi dari ketiganya. Yang pertama, to give information, memberi informasi. Kemudian yang kedua, to give direction people, memberi arahan atau memberi petunjuk. Kemudian yang ketiga, to advise or to suggest. Yang keempat, to ask people, meminta, ya. Kemudian to remind, mengingatkan. Kemudian ada juga to prohibit people, melarang, ya. Kemudian to advise, menasehati. Kemudian yang terakhir to give warning. Ya, sekarang kita ke language fokusnya. Nah, atau bahasa yang dipakai atau digunakan. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kalimat larangan. Adapun polanya, do not. Pola pertama, do not. Kemudian ditambahkan verb one. Kemudian pola yang kedua, hanya kata no ditambahkan verb ing. For example, no smoking, ya. Kemudian yang ketiga, informasi. Jadi menggunakan afirmasi yang berisi informasi. Well, now we are going to structure focus. Yang pertama itu ada sign, ya, tanda-tanda hanya berupa tanda. Kemudian yang kedua ada picture, and then yang ketiga short words of instructions. Jadi kata-kata yang pendek sekali, bisa hanya 2 atau 3 kata yang menandakan itu adalah sebuah instruksi. Sekarang kita ke assignment. Ini untuk menambah, mengetes kemampuan kita setelah dijelaskan dari awal sampai akhir tadi. Ada 6 nomor. Jadi semua berupa multiple choice, ya.
Untuk yang ini adalah soal yang ketiga dan keempat. Dan berikutnya soal yang kelima dan yang keenam. Untuk di yang keenam ada gambar disediakan, kemudian what should we do after reading the notice? Ya, jadi dari gambar itu apa yang seharusnya kita lakukan setelah membaca notisnya. Nah, selesai sudah, itu dia tadi penjelasan mengenai 3 teks peringatan singkat atau yang dikenal dengan notice, warning, and caution. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah belajar bersama, saya khususnya, dan kita sudah sama-sama tahu nama-nama atau jenis-jenis peringatan yang mungkin seringkali kita jumpai di tempat-tempat umum. Thank you very much. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nice to meet you again. Hello everyone. Hi my students. Today we are going to study together again. This series will talk about the difference between much, many, and a lot of in English. Yuk kita explore sama-sama. Alangkah bagusnya ya jika ditonton videonya sampai selesai agar bisa menambah pemahaman kita tentang materi ini. Oke, sudahkah kalian melihat video saya sebelumnya about countable and uncountable nouns? Ya, kita semua pasti sudah familiar dengan kata many, much, serta a lot of. Atau kesemuanya itu dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama. Nah, jika kita buka kamus dan melihat arti masing-masing, maka artinya ditemukan dalam bahasa Indonesia yakni banyak. Dari definisinya itu sendiri adalah a large quantity of something. Penggunaan much, many, and a lot of sangat berkaitan erat dengan countable and uncountable nouns. Namun terkadang penggunaannya dalam bahasa Inggris agak sedikit membingungkan ya. Terlebih bahwa diketahui bahwa bahasa Inggris itu menurut kuantitasnya kata benda tergolong dalam 2 kategori, yakni benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Nah, di sini kita akan mempelajari satu persatu many, much, and a lot of beserta dengan contoh-contohnya. First, kita bahas many ya. Many digunakan sebagai quantifier untuk countable noun. Penggunaan many dalam sebuah kalimat juga bisa berubah tergantung posisinya, apakah ia sebagai determiner, pronoun, or adjective ya. Jadi many digunakan untuk countable noun yang diartikan banyak, dipakai untuk benda yang dapat dihitung. For example, I have many friends. Sebenarnya
kita bisa bilang I have 5 friends, misalnya kita punya 5 teman, menyebutkan angka. Jadi kelihatan lebih spesifik. Tapi boleh juga langsung menyebutkan kata many, seperti yang tadi I have many friends. Jadi lagi menyebutkan angkanya. Contoh lain, many children were sick, ya. Jadi untuk many, ingat saja bendanya itu bisa dihitung pakai jari. Well, we are going to much. Much digunakan sebagai quantifier untuk countable noun. Jadi much juga bisa berperan sebagai determiner and pronoun, ya. For example, I don't have much water. Itu contoh penggunaan much. I have much money. She always eats much. Jadi jangan sampai terbalik penggunaannya antara many and much. Untuk mengingatnya, much itu digunakan untuk menghitung pakai 1 gram or kilogram, atau benda-benda yang abstrak, yang tidak bisa terlihat atau sangat kecil. Oke? Oke, sekarang a lot of, ya. A lot of itu adalah jadi beberapa di antara student sedikit stres dan mungkin tidak mau mengingat, tidak mau tahu atau malas mengingat penggunaan much and many. How to use much, how to use many, mana yang menggunakan countable or uncountable nouns. Memang sedikit membingungkan dan agak ribet. Nah, jika itu tidak bisa dilakukan, jangan khawatir, there is a trick. Jadi tapi tetap ya, semangat untuk belajar itu harus tetap dijaga. Namun ketika dihadapkan saat dimana sudah harus menggunakan salah satu di antaranya dan kita takut salah, maka gunakan saja a lot of, ya. Untuk kata a lot of, kita bisa menggunakan keduanya. Jadi dia lebih memudahkan, baik countable or uncountable nouns. Semua contoh kalimat yang dipakai di many boleh dipakai untuk a lot of. Begitupun sebaliknya. Semua kalimat yang dipakai di much boleh dipakai untuk a lot of, ya. Nah, kita kasih contoh. They share a lot of stories. I have a lot of friends. I have a lot of money. You drink a lot of water. Jadi tidak peduli apakah ia countable or uncountable nouns, ya. Mau dia letaknya di many or di much, it's no problem. Oke, tidak terlalu banyak yang dibahas untuk di much and many and a lot of. Memang kita hanya membahas satu-satu, jadi singkat saja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai juga pelajaran kita tentang much, many, and a lot of, ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dalam belajar bahasa Inggris. Thank you for watching and take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.